Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syahroman Gusma Perdana dengan NPM 2015012001. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang perancangan tapak, yaitu analisis tapak di kawasan Jalan Nusa Indah, Pahoman, yang berkaitan dengan Stupa 3, yaitu membangun gym dan juga halte cafe. Di sini adapun dosen saya yaitu untuk mata kuliah perancangan tapak yaitu IR Keli Hendro Basuki STMT dan juga Yunita Kesuma STMSC. Profil fungsi bangunan. Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini terjadi karena Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung, sehingga menjadi pusat segala kegiatan dari pendidikan, industri, perumahan, perdagangan, dan jasa, wisata, dan lain-lain. Perkembangan kota Bandar Lampung ini dapat dilihat dengan adanya banyak pembangunan sarana prasarana serta infrastruktur yang mendukung segala aktivitas masyarakat dan perekonomian kota. Perkembangan ekonomi kota Bandar Lampung dapat juga dilihat pada bidang perdagangan dan jasa ataupun kawasan industri, di mana terdapat banyak sekali bisnis mulai dari bisnis kecil hingga bisnis besar. Sekitar 12,4% penduduk Provinsi Lampung berada di kota Bandar Lampung. Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, kuliner, dan sebagainya. Peran sebagai pusat pertumbuhan ditunjukkan oleh perancangan peningkatan aksesibilitas dari dan ke kota Bandar Lampung. Fitness studio dan healthy cafe merupakan solusi akan hal tersebut dan menjadi fasilitas penting bagi masyarakat melihat kondisi sekarang. Kesehatan sangat penting, baik kesehatan fisik maupun mental. Dengan adanya bangunan fitness studio dan healthy cafe, dapat menjadi fasilitas pendukung dalam memenuhi kebutuhan ruang dalam mewujudkan hidup yang sehat bagi secara fisik maupun mental. Fitness studio merupakan suatu fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga untuk kesehatan fisik. Halte cafe merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk healing menghilangkan rasa penat setelah karantina selama masa pandemi. Fungsi fitness studio and healthy cafe adalah sebagai sarana mewujudkan hidup sehat yang kekinian. Berikut presiden ada di bawah gambar ini. Analisa makro. Lokasi tapak berada di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Letak grafis. Kemudian ukuran site ada 2000 meter persegi. Berikut gambarnya. Kemudian pada site ini berdekatan dengan Stadion Pahoman, Yayasan Saverius, Lapangan Basket Dom, UPT BKN, SMK 4 Bandar Lampung, SDN 1 Rawalaut, dan pemukiman warga. Berikut gambarnya dan juga gambar sekitar. Alasan pemilihan site. Lahan berada di lokasi yang kurang dimanfaatkan. Lokasi lahan berdekatan dengan beberapa tempat olahraga dan tempat pusat perbelanjaan yang kurang di fasilitas bermain dan area jajan anak. Hanya terdapat lapangan dan rumah warung. Penilaian tapak. Nama resmi Provinsi Lampung. Luas lahan 2000 meter persegi. Jumlah penduduk 458 juta pada tahun 2018. Suku bangsa Lampung, Jawa, Sunda. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Wilayah administrasinya Kabupaten 15, Kecamatan 227, Kelurahan ke 205. Desa 2435. Kemudahan akses, mudah dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Lebar jalan, besar, lebar jalan sekitar site. Kepadatan pemukiman cukup padat, fasilitas kesehatan cukup sehat, fasilitas komersil cukup baik, kualitas view juga baik, kebisingan kendaraan cukup bising karena berada di kota, jaringan utilitas cukup baik, kondisi lingkungan baik. Analisis meso. Zonasi dibagi menjadi 4 kriteria. Yang berwarna merah terlihat pada gambar yaitu perumahan warga berada di pusat dan juga berwarna merah. Kemudian warna hijau menandakan kawasan perdagangan dan jasa. Warna biru muda kawasan publik.
dan juga warna ungu muda menandakan lokasi site. Bangunan sekitar tapak bisa terlihat pada gambar tersebut. Ada stadion Pahoman, kolam berenang Pahoman. Adapun Sekori Kempoat ini bisa dibilang sebagai pusat latihan atau olahraga. Ada SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan juga ada Plana Parking Market. Ya, ini adalah di mana kafe ataupun pusat perbelanjaan. Jumlah penduduk dilihat dari kawasan yang mencakup Kelurahan Lawa Laut memiliki padat penduduk yang cukup padat. Hal ini memungkinkan potensi pertumbuhan penduduk untuk beberapa tahun ke depan menjadi lebih padat lagi. Dengan begitu, maka keberagaman dan kebudayaan yang ada di sekitar akan menjadi perkembangan dan bertambah. Begitu pula dengan kebutuhan fasilitas dan ruang publik masyarakat. Jumlah dan kepadatan penduduk Kecamatan Enggal menurut sumber dari BPS Kota Bandar Lampung 2020. Jumlah penduduk Kecamatan Enggal sebanyak kurang lebih 500 kakak dengan kepadatan penduduk kurang lebih 4.145 km persegi. Jumlah penduduk Kelurahan Wehalim Permai 20.653 jiwa. Analisis mikro menekankan kepada kondisi site, menghuni titik-titik penting karakteristik ruang, beragam aktivitas, status, kepengurusan. Kondisi existing atau batas-batas sistem site bagian luar, timur, selatan, dan barat. Bagian utara berbatasan dengan perumahan warga, bagian selatan berbatasan dengan One More Coffee, bagian timur berbatasan dengan Furniture Market Store, dan juga pusat perbelanjaan lainnya. Bagian yang keempat yaitu bagian barat berbatasan dengan Stadion Pahoman, lapangan basket, dan juga pusat olahraga lainnya. Kondisi fisik, keberagaman aktivitas industri, pusat perbelanjaan, dan tempat olahraga, industri konveksi, fasilitas umum seperti masjid, toilet umum, sekretariat RT RW, sekolah PAUD, TK, SD, SMP, maupun SMA. Kondisi sosial, titik pemanfaatan ruang manual, pada pagi dan sore hari atau titik-titik kegiatan masyarakat pada pagi dan sore hari karena jumlah titik berada pada pagi dan sore hari. Fasilitas umum dan fasilitas bersama Kelurahan Rawalaut memiliki beberapa fasilitas umum dan fasilitas bersama yang fungsinya lebih sebagai ruang bersama. Fasilitas umum sebagai sekretariat RW, masjid, dan sekolah memiliki fungsi sebagai ruang bersama atau fasilitas sosial. Inventaris data tapak, physical attribute, yaitu topografinya berdasarkan RT/RW Kota Bandar Lampung tahun 2011 sampai 2021. Kecamatan Enggal berada pada ketinggian 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Enggal secara keseluruhan merupakan daerah dataran rendah karena kondisi topografi tapak berada di Kelurahan Rawalaut. Kondisi topografi spesifik di Kelurahan Rawalaut 50% luas wilayah dengan ketinggian 50 sampai 100 mdpl dan 50% dan ketinggian 100 sampai 150 mdpl. Karakteristik alami suatu lahan merupakan faktor yang menentukan pola permukiman. Lahan yang bebas dari bencana seperti banjir, kemiringan lereng yang stabil, dan topografi yang relatif datar menjadi pilihan pertama dalam bertempat tinggal atau bermukim karena kendala dalam pembangunan cenderung tidak berarti. Karena tapak tersebut berada di daerah dataran rendah, maka tapak tersebut berpotensi dalam pengembangan suatu bangunan. Hidrologi. Tapak ini merupakan area resapan untuk menangkal air hujan agar air tidak semuanya menuju selokan dan menimbulkan meluapnya air. Geologi. Tapak yang dipilih karena berada di Pahoman, Kecamatan Enggal, Said. Bangunan terletak pada ketinggian sekitar 1.000 sampai 1.002 mdpl dengan topografi yang cukup rata. Dan daerah-daerah sekitar pun juga terdapat dataran tinggi seperti bukit, lereng, ataupun gunung. Jadi untuk tingkat rawan gempa pada lokasinya cukup rendah, aman dari tanah longsor pula. Mikrolimit atau analisis mikro yang lainnya yaitu arah sinar matahari. Kondisi tapak ini di lahan
Yang data tidak dikelilingi bangunan yang menjulang tinggi sehingga cahaya matahari dapat ditangkap langsung oleh tapak. Karena jam-jam tertentu di mana cahaya matahari pada siang hari akan sangat lebih terik pada pukul 13-15. Sinar yang datang tidak begitu baik sehingga hal-hal yang akan terjadi menjadi mempertimbangkan untuk merancang sebuah bangunan di tapak tersebut. Sinar matahari yang ada pada wilayah Bandar Lampung lebih sering cerah berawan. Bangunan akan dibangun menghadap jalan, yaitu arah selatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bangunan akan menerima cahaya pada sore hari yang cukup banyak pada bagian barat bangunan yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan kembali karena cahaya matahari pada sore hari kurang baik untuk kesehatan pada dan dapat mengganggu aktivitas. Angin bertiup dari timur ke barat daya. Bangunan ini menggunakan bukaan pada arah timur untuk penghawaan alami dan juga bantuan berupa AC. Biological attribute vegetasi. Pada beberapa spot area tapak akan dijadikan sebagai area hijau, di mana pada area tersebut akan ditanami pohon-pohon hias dan berfungsi sebagai peredam suara dari kebisingan suara kendaraan, sebagai area resapan dan juga untuk melindungi area parkir motor dari paparan sinar matahari. Wildlife, tidak adanya habitat hewan buas sekitar tapak. Hal tersebut disebabkan karena lokasi tapak yang berada di kota dan dekat dengan jalan raya. Cultural Attribute, Land Use. Tata guna lahan kawasan ini sebagai peraturan daerah Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang perancangan tata ruang wilayah. Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 pasal 17C menyatakan bahwa BWKC meliputi kecamatan Enggal dengan luas kurang lebih 2.850 hektar. Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 pasal 19 di ayat 3 C menyatakan bahwa SPPK sekarang dengan wilayah pelayanan Kecamatan Enggal yang berfungsi sebagai pendukung pusat pemerintahan provinsi, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa permukiman atau perubahan industri rumah tangga dan konservasi atau hutan kota. Open space, adanya open space, keberadaan ruang terbuka hijau sangatlah penting. Ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa taman, lapangan olahraga, dan lain-lainnya. Ruang terbuka hijau yang tersedia di kawasan adalah Stadion Pahoman, kolam berenang Pahoman, lapangan basket dome, dan sekitar saya terdapat area lahan kosong yaitu pada bagian barat dan selatan. Regulation. Zoning pada sekitar site berupa kawasan perdagangan atau jasa dan perumahan. Pada bagian belakang site masih berupa lahan kosong. Untuk zoning pada site sesuai dengan gambar 2 yang disesuaikan dengan bentuk dan kondisi site. Sensory reception atau view. Analisis view pada site adalah pada bagian depan site berupa pusat kafe. Pada bagian samping kanan site berupa lahan kosong dan toko barang. Pada bagian kiri berupa stadion, pahoman, lapangan basket, kolam renang, dan tak jauh dari situ terdapat perumahan. Dan pada bagian belakang site berupa lahan kosong dan perumahan warga. Kebisingan. View out ini menampilkan arah pandangan dari site yang mengarah ke sekitar lokasi dari site. Pandangan ke arah jalan utama dan di seberang jalan terdapat beberapa toko dan perumahan. 2. Pandangan hanya terdapat stadion. 3. Pandangan hanya terdapat lahan kosong. 4. Pandangan mengarah pada perumahan dan perkotaan. View ini menampilkan arah pandang dari sekitar lokasi site menuju site. Infrastruktur. Saya tidak dilewati oleh jalur transportasi umum seperti angkot, namun jalur menuju site sangat mudah dan terjangkau. Jadi dapat menggunakan transportasi lain yang lebih mudah seperti transportasi online. Untuk utilitas yang terdapat pada site seperti jaringan air bersih, air tanah, sumber bor dan pump, saluran air limbah dan dadah air hujan. Pada area ini air limbah dan air hujan dapat dibuang melalui saluran air tertutup pada setiap jalan dan akan dinetralisir ke saluran air tanah.
Jaringan listrik. Pada kawasan ini, sumber listrik menggunakan sumber dari saluran PLN. Pandangan dari arah jalan utama menampilkan bangunan yang terlihat jelas karena bangunan berlantai dua. Dua pandangan dari arah tersebut masih dapat menampilkan bangunan dari arah jalan umum. Tidak begitu terlihat. Pandangan tidak dapat memaksimalkan karena ada area tersebut hanya lahan kosong dengan beberapa pepohonan. Pandangan dari arah tersebut tidak begitu maksimal karena berlantai dua. Tanggapan atau kelebihan potensi tapak. Tapak berada di area bisnis dan pusat kota Bandar Lampung. Area sekitar tapak banyak terdapat area komunal seperti restoran, tempat makan, kafe, olahraga, dan tempat yang sering dijadikan hangout bagi orang-orang sekitar wilayah Bandar Lampung yang bisa menjadi potensi besar pada tapak. Kontur tanah pada tapak relatif datar, vegetasi di area sekitar tapak yang bisa dijadikan potensi, tapak dekat dengan mall atau Transmart yang bisa menjadi mall ataupun camar-camar yang menjadi potensi yang dapat membantu perkembangan dan mengikut khusus para pembisnis untuk menyewa kantor. Tapak dekat dengan area stadion, pahoman, dan ruang komunal lain memiliki potensi yang besar karena jalan utama sahid banyak dilalui orang-orang sekitar. Block plan. Berikut block plan. Biru menandakan SMK Negeri 4. Kuning menandakan cafe, trade, ataupun wilayah perdagangan. Yang ini Toy Holic, yang merah yaitu site, dan yang oranye lapangan basket dam. Biru muda menandakan kolam berenang dan sebelah kanan pojok kita menandakan stadion. Analisis perancangan, analisis fisik, dan non-fisik. Analisis non-fisik, analisis sosial ekonomi, tingkat ekonomi di atas. Tingkat ekonomi atas yang diisi dengan mereka yang berbasis sebagai manajer, supervisor, dan atasan-atasan pengelola. Tidak hanya itu, bagi mereka pula menyewa yang memiliki penduduk tinggi di perusahaannya. Sedangkan bagi pengunjung yang memiliki kedudukan sebagai owner suatu brand atau pemilik perusahaan yang akan bekerja sama oleh perusahaan penyewa bangunan. Tingkat ekonomi menengah. Tingkat ekonomi menengah merupakan yang bekerja sebagai pengelola di bidang staf, seperti bagi mereka yang berada di resepsionis maupun mereka yang mengatur jadwal penggunaan chip, dan juga bagi anggota penyewa bangunan yang bekerja sebagai staf, yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Tingkat ekonomi bawah. Tingkat ekonomi bawah yaitu mereka yang bekerja sebagai staf gym dan kafe dengan bekerja sebagai clean service, teknisi, dan satpam. Anggaran biaya. Rencana anggaran biaya atau RAB merupakan estimasi biaya yang disusun secara rinci untuk keperluan sektor perdagangan seperti pembangunan dan konstruksi. Setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah atau swasta pasti diwajibkan menggunakan RAB dan yang menjadi dasar sebelum kegiatan eksekusi sebuah konstruksi, yaitu dilakukannya RAB. RAB berasal dari kesepakatan dua belah pihak. Efektif dan efisien. Dalam sebuah tahap perancangan, kita perlu memperhatikan perhitungan dengan tempat, baik dari segi perhitungan biaya, material, dan waktu, sehingga mencapai efektivitas dan efisien suatu proyek. Seperti dalam perancangan pembuatan bangunan ini dengan ukuran yang besar dan mewah, diperlukan biaya yang besar dalam pembuatannya. Namun dengan lokasi dan fasilitas yang diberikan gym dan healthy cafe mencapai efektivitas dan efisien proyek. Ekspresi bangunan ini memiliki gubahan bentuk yang berasal dari bentuk persegi dan juga kubus. Bentuk tersebut digunakan juga untuk membuat healthy cafe yang menjadi lebih nyaman, dan adanya balkon di lantai 2 dan view mengarah langsung ke arah bawah, yaitu cafe menjadi suasana
lebih indah. Analisis pola perilaku. Perbedaan pola perilaku yang ada di antara pengguna yang satu dengan yang lainnya bergantung kepada latar belakang mereka berasal. Contohnya saat penggunaan toilet yang biasanya dalam penggunaannya di beberapa negara Asia masih menggunakan toilet jongkok dan berada dengan penggunaan yang berasal di luar Asia. Adat istiadat. Dalam adat istiadat yang ada di kalangan masyarakat Indonesia yang masih banyak dijadikan sumber atau panutan dalam kondisi maupun nilai yang ada dalam suatu bangunan yang diterapkan dalam desain interior, bangunan gym, dan healthy cafe. Stimulus. Untuk menciptakan gym dan cafe yang nyaman bagi para pengguna, maka diperlukan stimulus. Reaksi. Bangunan gym dan cafe harus mampu mengekspresikan fungsi dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Tingkatan atau leveling. Tingkatan yang dimaksud berkaitan dengan tingkatan pendidikan dan mata pencarian pelaku dan pengguna yang akan mempengaruhi pola hidup individu maupun sekelompok masyarakat. Analisis fisik, analisis potensi. Jalan lingkungan, jalan yang menghubungkan pusat dan area permukiman dapat digunakan sebagai area entrance. Lalu kemudian potensi vegetasi. Pada saya terdapat pohon ketapang dan di sana beberapa pohon lainnya. Pohon-pohon tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan sebagai vegetasi alami dan peneduh site. Akses utama Analisis perancangan. Kondisi jalan lingkungan terdapat terlalu ramai tetapi dikarenakan adanya pertigaan di jalan lingkungan berpotensi terjadinya kemacetan. Karena penumpukan kendaraan pertigaan kondisi jalan sekunder cukup ramai namun berpotensi sebagai terjadinya penumpukan. Aksesibilitas, range, weakness, dan respon. Tanggapan tapak. Berikut yaitu angin, hujan, dan lintasan matahari merupakan tanggapan iklim. Angin berhembus dari arah timur menuju ke barat daya. Kemudian curah hujan yang cukup tinggi pada bulan Agustus sampai dengan akhir Februari. Kemudian matahari. Kemudian ada tanggapan lingkungan. Berada di Jalan Nusa Indah, yaitu ada sekitar ruko dan juga perumahan, dan juga pusat-pusat olahraga lainnya. Kemudian ada trotoar ataupun area perjalanan kaki, ada dua, depan site dan juga di belakang site. Area pengendara ada di gambar ini. Kondisi drainase. Di pinggir site akan dibuat drainase dan akan menuju drainase yang di pinggir jalan untuk pembuangannya. Pepohonan. Adanya lahan yang di samping site atau lahan terbuka hijau. Keistimewaan site, keistimewaan yang ada di site yaitu lokasi yang strategis dan area olahraga dekat dengan stadion, pepohonan dan juga dekat dengan area hijau dan akan menambahkan kesejukan. Kemudian pandangan dari tapak. Pandangan dari tapak cukup baik. Pandangan ke arah kanan yaitu menuju stadion pepohonan dan kiri menuju lahan hijau. Pandangan dari tapak. Pandangan ke arah depan yaitu menuju perumahan dan pandangan ke arah belakang menuju lahan terbuka. Pandangan melalui tapak. Pandangan kedua arah tersebut menuju ke arah perumahan sekaligus maupun stadion pepohonan. Kebisingan. Kebisingan tersebut berasal dari arah jalan yang sering dilalui oleh banyak kendaraan, namun kebisingannya tidak seberapa parah. Manusia dan budaya. Kebanyakan orang yang datang adalah asli dari daerah Lampung, tidak menutup kemungkinan untuk turis datang dan budayanya adalah Lampung. Utilitas. Jaringan listrik dan di sekitar site sangat baik mengingat site berada di tengah kota di Bandar Lampung.
Konsep desain. Berikut konsep desain ini menyusun tema green building, di mana bangunan ini terdapat vegetasi dan juga tanaman berada di site, memberikan kenyamanan bagi yang berolahraga maupun yang sedang bersantai di kafe. Berikut gambarnya. Ini adalah zoning site yang warna merah private dan warna biru publik dan warna hijau semi private. Itu dia, ini ada tambahan yaitu berupa gambar grafis, ada analisis meso. Berikut adalah gambar grafisnya, lokasi tapak, jalan di sekitar tapak, jumlah penduduk, analisis makro yaitu lokasi tapak, penilaian tapak, kemudian tentang tapak, alasan pemilihan site, analisis mikro yaitu tentang kondisi site, arah matahari, arah angin, kemudian vegetasi dan juga wildlife, block plan, dan juga tanggapan tapak. Kemudian ini ada konsep desain dan zoning site. Oke, baik. Terima kasih. Itu dia tadi presentasi yang bisa saya berikan atau saya ucapkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.